Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan pada yang baik ini. Kita akan memaparkan diskursus terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi. Gini bro, klaim Ba'alawi bahwa dalil-dalil dari kitab dan referensi yang menurutnya bisa ngebuktiin bahwa nasab Ba'alawi itu sah. Tapi mari kita bahas dengan pendekatan ilmiah dan logis. Ini bukan cuma soal sebut nama atau enggak, tapi ada beberapa hal penting yang harus dipahami. Di antaranya adalah, pertama, penafsiran atas tidak disebutkannya nama Ubaidillah. Lalu bahwa argumen bahwa tidak disebutkannya nama Ubaidillah sebagai anak Muhammad bin Isa, sebagai anak Ahmad bin Isa, itu tidak bisa jadi bukti bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi gini, secara ilmiah, dalam studi genealogi dan sejarah itu bukan hanya soal sebut nama atau enggak. Nama yang enggak tercatat bisa berarti ada masalah dalam pengakuan atau sumber yang valid. Kalau hanya berdasarkan narasi seperti ini, kita bisa jadi terjebak dalam penafsiran yang enggak valid, bro. Memang benar bahwa sejarah sering tidak mencatat semua detail, tapi ketidakhadiran nama dalam catatan sejarah atau nasab bisa jadi pertanda penting. Banyak ahli filologi dan genealogi yang melihat ketidakcocokan dalam hal ini atau catatan nasab ini sebagai indikasi ketidaktepatan klaim keturunan. Apalagi kalau didukung dengan data lain yang saling bertentangan. Nggak bisa hanya diabaikan begitu saja, bro. Yang kedua, mengapa gak ada bukti genetik yang kuat? Lanjut ke DNA misal, lo kan nyanya soal ahli DNA yang membatalkan nasab Ba'alawi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya. Genetik itu jelas-jelas memiliki kapasitas yang menentukan hubungan keluarga secara objektif dan terukur. YDNA yang turun dari ayah ke anak laki-laki misalnya akan sangat membantu dan memverifikasi klaim nasab, dan tidak ada bukti genetik yang valid yang menunjukkan bahwa Ba'alawi punya hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini penting? Karena genetik tidak bisa dipalsukan. Itu adalah catatan Tuhan. Itu adalah jam molekul yang Allah kasih kepada suatu individu atau kepada manusia atau kepada kehidupan, yang diturunkan secara terus-menerus oleh induknya kepada anak-anaknya. Kalau memang klaim keturunan ini sah, bukti genetik seharusnya sudah ada, bukan hanya lewat klaim sejarah. Lo bisa cek penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sugeng itu, yang menunjukkan bagaimana analisis DNA dapat mengungkap hubungan keturunan secara akurat. Itu bro. Yang ketiga, tinjauan dari Nakoba Ashraf dan sumber historis. Lo bilang kalau Nakoba Ashraf menisbatkan keturunan kepada orang tertentu, tapi faktanya Nakoba Ashraf tidak pernah menisbatkan warga atau klan tertentu seperti Ba'alawi sebagai Sayyid atau Syarif. Semua catatan yang tercatat dari abad Abbasiyah sampai Ottoman tidak mencatat Ba'alawi sebagai bagian dari Sa'ada. Gini bro, bukti sejarah yang dihubungkan dengan catatan yang valid dan bukti genetik untuk menilai keturunan itu jauh lebih valid dan objektif daripada klaim sejarah tanpa bukti kuat. Jadi walaupun lo bisa kutip kitab-kitab lama, nggak bisa hanya mengandalkan itu tanpa data empiris dan bukti kuat. Yang keempat, dalil-dalil tidak bisa diterima begitu saja tanpa konfirmasi ilmiah. Sekarang ngerti loh bahwa dalil dari beberapa referensi ulama, tapi ilmu sejarah dan filologi harus berimbang dan dengan analisis ilmiah. Begini, kalau klaimnya valid, seharusnya ada bukti konkret atau membuat bantahan, baik itu dalam catatan sejarah yang solid atau dalam bukti ilmiah seperti DNA, bukan cuma asumsi atau framing dari sejarah tanpa bukti yang jelas. Nah itu yang harus dipikirkan kembali kepada Robito Alawiyah atau orang-orang yang membela nasab klan Ba'alawi. Jadi ketika lo nyebut dalil, jangan cuma ngambil referensi yang sekedar mendukung pendapat lo aja. Harus ada dasar ilmiah yang jelas yang bisa diterima oleh ahli genetik, ahli filologi, dan ahli histori atau